Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Belajar Huma. Baik sahabat Huma, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika kelas 9 SMP, materi bab mengenai fungsi kuadrat. Nah, apa itu fungsi kuadrat? Sebelum memulai pembelajaran, kita mulai dulu dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, fungsi kuadrat itu adalah suatu fungsi yang memiliki satu variabel ya, dan pangkat tertinggi variabel tersebut adalah 2. Jadi fungsi kuadrat itu mirip seperti persamaan kuadrat. Kalau bentuk umum fungsi kuadrat ya, bentuk umum kalau persamaan kuadrat bentuknya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kenapa ada sama dengan 0? Karena tujuannya adalah mencari akar-akar persamaan kuadratnya. Sedangkan jadi sama dengan 0 itu merupakan bentuk fungsi persamaan kuadrat ya, untuk mencari nilai akar-akarnya. Sedangkan fungsi kuadrat ya, kalau PK persamaan kuadrat, sedangkan fungsi kuadrat bentuk umumnya adalah menggunakan y atau fx. Bentuk umumnya bisa menggunakan y atau menggunakan fx. Ya, y atau fx. Y sama dengan fx atau bentuknya boleh y saja, boleh fx saja. Sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi tidak ada sama dengan nolnya karena ini merupakan fungsi. Jadi yang namanya fungsi tidak menggunakan sama dengan 0. Oke. Nah, perbedaannya yang kalau persamaan kuadrat merupakan sebuah persamaan yang mencari nilai akar-akar, kalau fungsi kuadrat merupakan sebuah fungsi yang pangkat tertingginya pun juga 2. Di mana a-nya adalah koefisien x kuadrat. Kita tulis lagi ya. A-nya koefisien x kuadrat. B-nya adalah koefisien x. Dan C-nya adalah konstanta atau angka yang berdiri sendiri. Baik, hal pertama yang kita pelajari dari fungsi kuadrat adalah membuat sebuah grafik fungsi kuadrat atau hal-hal yang berhubungan dengan grafik fungsi kuadrat. Secara umum, grafik fungsi kuadrat itu terdiri menjadi 2 jenis ya. Secara umum, grafik fungsi kuadrat terdiri dari 2 jenis. Nah, di mana jenisnya itu secara umum dilihat dari nilai A. Jadi grafik fungsi kuadrat secara umum ada yang terbuka ke atas. Nah, seperti ini. Ada yang terbuka ke bawah. Seperti ini. Ini namanya grafik fungsi kuadrat terbuka ke atas, ini terbuka ke bawah. Nah, kalau terbuka ke atas, ingat aja seperti orang senyum. Nah, tuh kalau ini orang cemberut. Tuh. Ya, kalau orang senyum ya, nilai A-nya positif. A-nya lebih besar dari 0. Nilai koefisien A-nya yang tadi itu loh, yang ax kuadrat plus bx plus c. Sedangkan kalau bentuk grafik fungsi kuadratnya cemberut atau terbuka ke bawah, nilai A-nya negatif. A-nya kurang dari 0. Ya, dimana nilai A itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, yang kita pelajari pertama ini adalah menentukan titik balik atau titik puncak maksimum dan minimum. Jadi grafik fungsi kuadrat itu bentuknya seperti namanya kurva parabola. Ini dinamakan kurva parabola. Kalau misalkan di kelas 8 kita sudah belajar kurva linear yang lurus. Persamaan garis lurus PGL. Kalau garis lurus dinamakan kurva linear. Ya. Kalau fungsi kuadrat dinamakan kurva parabola. Nah, di kurva parabola ini puncaknya ini dinamakan titik, kita tulis di bawah deh ya. Yang ini dinamakan titik balik maksimum, titik balik minimum, maaf, karena di bawah. Ya, ini kan senyum tadi nih. Ini dinamakan titik balik minimum. Titik balik minimum karena nih, kita lihat kurvanya dari atas turun sampai bawah sekali naik lagi. Nah, di sini kurva terbawahnya dinamakan titik balik minimum. Ya,
Kalau kurva yang terbuka ke atas memiliki titik balik minimum. Sedangkan kurva yang terbuka ke bawah, dia kan naik nih, naik. Nah, ini puncaknya, misalkan di sini puncaknya. Di sini puncaknya di atas dengan A kurang dari 0, ini disebut dengan titik balik maksimum karena kan paling atas. Nah, ini disebut titik balik maksimum. Bagaimana menentukan titik puncak yang titik balik minimum atau titik balik maksimum? Nah, kita menggunakan rumus titik balik XP dan YP, atau di buku-buku ada yang menulis dengan XE dan YE. Nah, jadi koordinat titik balik ya, koordinat titik balik atau titik puncak itu dinamakan dengan XP dan YP atau XE dan YE, tergantung buku-buku yang menyampaikan. Cara mencarinya, koordinat XP bisa kita cari dengan cara min B per 2A. Min B per 2A, di mana B dan A yang tadi ya, nilai ABC yang tadi, nilai XP-nya min B per 2A, dan nilai Y puncaknya adalah min D per 4A. Min D per 4A. Atau bisa kita tulis, D itu kan diskriminan, seperti yang sudah kita pelajari pada saat persamaan kuadrat. Rumus diskriminan apa? B kuadrat min 4AC. Berarti YP-nya bisa kita tulis, min B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, mungkin kita kasih kurung ini ya. Nah, ini rumus Y puncak. Jadi titik ini pasti punya titik X dan Y koordinatnya. Nah, kita contohkan dengan mencari beberapa nilai koordinat titik puncak dari persamaan fungsi kuadrat atau kurva parabola. Nah, contoh soalnya, titik puncak parabola Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 5 adalah, langkah pertama kita tentukan dulu nilai A, B, dan C ya. Kita tentukan nilai A-nya berarti min X kuadrat. Ingat, A itu koefisien X kuadrat, berarti min 1. Dalam aljabar 1 tidak ditulis ya, berarti A-nya min 1. Terus B-nya plus 2, kita tulis 2 saja. Dan C-nya plus 5, berarti kita tulis 5. Nah, dari sini bisa kita ketahui nilai X puncak dan titik puncak Y puncaknya pada titik puncak parabola. Kita cari nilai XP. XP rumusnya min B per 2A. Min B per 2A sama dengan min B. B-nya 2 berarti min 2 per 2A. 2 kali min 1. Nah, seperti ini ya. Berarti min 2 per min 2. Min 2 kali min 1 min 2, berarti hasil X puncaknya 1. Min 2 bagi min 2 berarti 1. Terus nilai Y puncaknya YP sama dengan min, dalam kurung kita sambil cari diskriminannya, B kuadrat min 4AC, atau mau dicari diskriminan dulu boleh ya. Kita cari diskriminan dulu biar mudah. Diskriminannya B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 4AC. Berarti kita substitusi nilai-nilainya. 2 dikuadratkan min 4 kali A-nya min 1 kali C-nya 5. Nah, kita masukkan dalam tanda kurung seperti ini. Berarti 2 kuadrat nilainya 4. Min 4 kali min 1. Min 4 kali min 1 plus 4 ya. Plus 4 kali 5 plus 20. Jadi total diskriminannya 24. Nah, diskriminannya 24. Kita cari Y puncaknya. Y puncaknya nilainya min diskriminan per 4A. Berarti min 24 per 4A. Berarti 4 kali min 1. Berarti min 24 per min 4. Min bagi min jadi plus ya. Berarti Y puncaknya adalah 6. Berarti koordinat titik puncaknya. Berarti koordinat titik puncak dari fungsi parabola, fungsi kuadrat ini adalah XP dan YP-nya 1,6.
Kalau kita ilustrasikan secara kasar, gambar fungsi kuadratnya seperti ini, gambar kurvanya. Kita gambar secara kasar ya. Kita lihat, Y sama dengan min X kuadrat. Y sama dengan min X kuadrat. Artinya, A-nya min 1, A-nya lebih kecil dari 0. Dan puncaknya 1,6. 1,6. X-nya 1, ini sumbu X, ini sumbu Y. Kita anggap ini 1, kita anggap ini 6. Ini puncaknya berarti nih. Nah, ini puncaknya. Dia terbuka ke bawah alias cemberut. Ya, terbuka ke bawah. Berarti kurang lebih kayak begini kurvanya. Set. Set. Nah, ini puncaknya. Jadi kurva fungsi kuadratnya terbuka ke bawah dengan puncak 1,6. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya bagaimana membuat kurva fungsi kuadrat yang baik dan benar? Kalau tadi kita sudah menentukan titik puncak parabola. Apa saja yang dibutuhkan untuk membuat kurva fungsi kuadrat yang utuh? Ya, entah itu dia yang terbuka ke atas atau terbuka ke bawah seperti ini. Nah, ada beberapa titik yang diperlukan. Nah, beberapa informasi atau hal yang penting yang diperlukan untuk membuat grafik fungsi kuadrat. Pertama, tentukan titik potong grafik dengan sumbu X. Ya. Yang pertama, tentukan titik potong. Tentukan titik potong dengan sumbu X. Bagaimana cara menentukan titik potong dengan sumbu X? Dengan memasukkan Y sama dengan 0. Dengan mensubstitusi Y sama dengan 0. Nanti kita dapat nilai X-nya dengan memasukkan Y sama dengan 0. Kemudian tentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Tentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y. Kebalikannya ya, berarti dengan memasukkan X-nya sama dengan 0. Dengan memasukkan X sama dengan 0 pada persamaan, pada fungsi kuadratnya. Nah, kemudian kita tentukan titik puncaknya. Ya, kita tentukan titik puncaknya. Tentukan titik puncaknya. Titik puncak. Di mana titik puncak itu tadi ya, XP dan YP. Nah, untuk XP itu berarti kan titik puncak terhadap sumbu X. Nah, kalau titik puncak terhadap sumbu X berarti itu sama saja sebagai sumbu simetri. Jadi dia membagi kurva tersebut menjadi sama besar antara yang kiri dengan kanan kalau dipotong terhadap sumbu X. Jadi XP ini, X puncak, adalah titik lain dari sumbu simetri. Gitu ya. Jadi kalau misalkan di soal ada pertanyaan, tentukan sumbu simetri dari fungsi kuadrat sekian, berarti kita cukup mencari XP-nya saja. Nah, bagaimana kita cara menggambarnya? Kita aplikasikan dalam contoh soal. Nah, berikut contoh untuk menentukan kurva fungsi kuadrat. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Nah, salah satu ya, kalau nggak fx berarti y saja. Ya, bentuk fungsi kuadrat kalau nggak y berarti fx. Nah, ditanyakan tentukan titik balik dan sketsa grafiknya. Kalau ditentukan titik balik, berarti kita tentukan antara titik maksimum ya, titik puncaknya, atau titik balik minimum. Nah, bagaimana cara menentukannya? Sama seperti tadi. Karena sekaligus dibuat sketsa dan grafik, ya, sketsa grafiknya, berarti kita masukkan dulu tadi langkah pertama. Kita masukkan yang terhadap titik potong sumbu X. Ya, titik potong sumbu X. Kita masukkan, kalau titik potong sumbu X, Y-nya sama dengan 0 atau Fx sama dengan 0. Berarti Fx sama dengan 0. Masukkan, berarti 0 sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Faktorkan. Karena sudah mempelajari persamaan kuadrat, harusnya sudah bisa memfaktorkan nih. Ya, faktorkan X berapa dengan X berapa sama dengan 0. Kan begitu ya, sama dengan 0 ini boleh dipindahkan ke kanan. Dia min, kalau min apa kemarin? Beda tanda. Kita pakai cara pemfaktoran ya, plus dan min. Kalau min beda tanda, berarti plus dan min. Kemudian cari perkalian 8.
perkalian 8 itu ada 1 kali 8, 2 kali 4. Yang mana kalau min itu yang dikurang? 4 sama 2. 2 sama 4 ya, berarti ambil yang 2 kali 4. B-nya min, berarti angka yang besar ngikutin si B. Berarti yang min itu 4, yang plus itu 2. Nah, supaya lebih jelas bisa dilihat video dalam persamaan kuadrat yang sudah diajarkan. Berarti nilai X-nya berapa saja ini? X plus 2 sama dengan 0, berarti X1-nya sama dengan min 2. Yang ini X min 4 sama dengan 0, berarti X2-nya sama dengan 4. Berarti titik potong yang melalui sumbu X adalah min 2,0 karena Y-nya 0, Fx-nya 0. Dan satu lagi 4,0. Nah, kita simpan dulu nih titik 2 ini. Ya. Kemudian kita cari titik potong terhadap sumbu Y. Saya singkat tipot ya. Titik potong biasa disingkat tipot, tipot sumbu Y. Titik potong sumbu Y dengan X sama dengan 0. Jadi X-nya masukkan 0 ke sini. Berarti Y sama dengan dalam kurung 0 kuadrat dikurang 2 kali 0 dikurang 8. Jadi masukkan ke persamaan adalah X-nya 0. 0 kuadrat 0. 0 dikurang 2 kali 0, 0 juga. Dikurang 8 berarti 8. Berarti Y sama dengan 8. Berarti koordinat titik potong sumbu Y adalah 0. X-nya 0, Y-nya 8. Kita sudah mendapatkan 3 titik. Nah, kemudian kita tentukan titik baliknya. Tentukan titik baliknya. Karena dia A-nya positif, sudah pasti gambarnya kurvanya yang senyum. Ya, secara ilustrasi kasar, kalau A-nya positif berarti kurvanya begini nih, yang senyum tuh, yang terbuka ke atas. Gitu. Berarti namanya titik baliknya titik balik minimum karena di dasar ya, di bawah. Nah, kita tentukan titik baliknya. Pertama, kita tentukan XP-nya, X puncaknya atau sumbu simetrinya. Titik balik. Titik balik. Nah, XP sama dengan ya. Oh ya, kita tentukan ABC-nya dulu. A-nya 1, depan X kuadrat ya. B-nya min 2, depan X. C-nya min 8. Nilai X puncak apa? Min B per 2A. B-nya min 2. Berarti min 2 per 2 kali 1. Min berarti jadi plus ya. Berarti nilainya jadi 2 per 2. X puncaknya 1. Sekarang cari Y puncaknya. Y puncaknya kita cari diskriminannya dulu. B kuadrat min 4AC berarti sama dengan min 2 kuadrat min 4 kali 1 kali min 8. Berapa itu jadinya? 4 ya. 4 min 4 kali 1 min 4 dikali min 8. Min kali min jadi plus. Plus 32. Berarti 36. Berarti diskriminannya 36. Berarti Y puncaknya, saya geser ke kiri sedikit ya. Y puncak sama dengan min diskriminan per 4A. Berarti min 36 per 4 kali 1. 4 kali 1 itu 4 ya. Min 36 bagi 4. Berarti min 9. Min 9. Berarti koordinat titik puncaknya adalah 1, min 9. 1, min 9. Nah, setelah kita mendapatkan data ini, kita gambar kurvanya dari titik-titik yang ada. Jadi kita gambar kurvanya dengan lebih rinci. Seperti apa kurvanya? Kita menggunakan bantuan dari titik-titik tersebut. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Nanti kita buat kurvanya. Kita harus bisa memperkirakan ya. Titik potong sumbu X min 2,0 dan 4,0. Min 2,0, X-nya min 2, Y-nya 0, berarti di sini. 4,0 berarti X-nya 4, Y-nya 0, berarti di sini. Kemudian titik potong sumbu Y 0, min 8. Kalau tadi tulisan 0,8 salah ya. Karena
0 dikurang 8 min 8 ya. Berarti 0, min 8 di sini. Dan titik balik maksimumnya di 1,9. 1, min 9, maaf. 1, min 9, X-nya 1, Y-nya min 9. Ini titik balik minimum. Ya, kita tarik pelan-pelan. Jadi kita hubungkan kurvanya jadi seperti ini. Set. Kita tarik pelan-pelan. Nah, ini titik baliknya. Titik baliknya. Terus naik. Nah, ini kurva ya. Ini titik balik minimumnya. Ini kurva, ini titik balik minimum. Titik balik minimum dari kurva Y atau fx ya. Fx sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Jadi setelah kita menemukan masing-masing titiknya, bisa kita gambar ya. Titik potongnya min 2,0, 4,0 ya terhadap sumbu Y 0, min 8, dan titik puncak titik balik minimumnya 1, min 9. Nanti kalau dia nilai A-nya negatif berarti kebalikannya. Ya, dia berarti puncaknya di atas. Baik ya, mudah dipahami ya. Jadi kita cukup mencari titik-titik dari fungsi kuadrat. Selanjutnya nanti kita akan mempelajari jenis-jenis kurvanya berdasarkan nilai A, B, C. Untuk materi kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan dapat dimengerti pembahasannya. Nantikan video-video kami berikutnya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.